Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ramadan Azhar, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama Bu Novita. Bu Novita ini mengajar di kelas 2. Di kelas 2. Oke Bu Vita, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi ya Bu Vita. Jadi tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Vita. Kemudian kedua yaitu agar Bu Vita lebih siap dalam melaksanakan kegiatan observasi sehingga nanti muncul kepercayaan diri. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mohon Bu Vita jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira materi apa yang akan disampaikan oleh Bu Vita? Oke Pak Habib, untuk kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti, rencananya saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu materi tentang simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila. Kemudian untuk tujuan dari pembelajarannya Bu, bisa disampaikan? Oke, kalau untuk tujuan pembelajarannya di sini yaitu yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan simbol-simbol pada Pancasila. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan kosakata baru yakni tentang simbol-simbol pada Pancasila. Untuk yang ketiga yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi simbol-simbol Pancasila. Dan yang terakhir dengan penugasan, siswa dapat menyebutkan simbol-simbol pada Pancasila itu sendiri. Oke, jadi ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bu Vita nantinya dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, kira-kira area pengembangan apa yang nantinya Ibu Vita kembangkan pada proses pembelajarannya nanti? Untuk area pengembangan yang tidak dicapai yaitu ada 2 Pak. Yang pertama yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual siswa, yaitu dengan cara menyampaikan materi tentang simbol-simbol Pancasila yang mudah dipahami oleh siswa dan menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa tersebut. Terus untuk area pengembangan yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oke. Jadi ada 2 Bu ya, intelektual dan jadi nanti Bu kita akan menyampaikan pembelajarannya tentang simbol-simbol Pancasila, kemudian secara itu ya beragam ya, berdiferensiasi. Kemudian Bu Vita akan mengembangkan area sosial emosional siswa itu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya untuk rencana pembelajaran Bu, baik itu strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian media yang akan digunakan Bu Vita itu nanti seperti apa, mohon Bu Vita jelaskan. Kalau untuk strategi pembelajaran, saya berencana untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan berdasarkan kebutuhan belajar siswa yang nantinya akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu pemberian tugas sesuai dengan gaya belajar siswa. Untuk model pembelajarannya yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk metodenya yaitu ada tanya jawab, ada diskusi, dan juga ada penugasan. Untuk medianya yaitu berupa gambar. Sudah. Gambar. Ya. Assalamualaikum.
Jadi ini ya Bu ya. Untuk strategi nanti Bu Vita akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE ya Bu ya. Ya. Kemudian metodenya menggunakan problem based learning atau berbasis masalah tadi. Kemudian metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab dan penugasan. Kemudian untuk medianya yaitu gambar mengenai simbol ya Garuda Pancasila, dan juga ada satu lagi Pak, lupa, itu puzzle anak-anak membentuk itu kan, karena nanti ada penugasan tentang menyusun puzzle Garuda Pancasila. Jadi ada dua ya Bu ya, untuk medianya. Oke Bu, untuk selanjutnya kira-kira waktu pelaksanaan observasi yang akan Bu Vita lakukan ini nanti pada hari apa? Kemudian pada jam pembelajaran keberapa, mohon dijelaskan. Untuk materi ini kebetulan Kamis ini Pak. Kamis ini jam ke-3 dan 4. Jadi sesuai jadwal yang sudah saya bagikan ke anak, yaitu hari Kamis pada jam ke-3 dan 4. Jadi insya Allah nanti saya akan datang pada hari Kamis, datang ke kelas Ibu ya, pada hari Kamis pada jam ke-3 dan 4. Ya Bu ya? Ya. Oke. Jadi ini ada sedikit informasi bahwa insya Allah dalam pelaksanaan nanti atau dalam kegiatan observasi, insya Allah saya akan hadir penuh untuk melihat apa yang terjadi saat kegiatan pembelajaran ya. Kemudian saya juga menginformasikan bahwa setelah kegiatan observasi nanti itu nanti ada kegiatan pasca observasi. Nah itu nanti kita akan didampingi oleh Bu Diana selaku PP saya itu ya. Nah sudah. Kira-kira apa yang Ibu Vita dapatkan dari kegiatan percakapan observasi ini Pak? Yang saya dapatkan setelah berbicara dengan Pak Habib yaitu yang pertama, saya lebih siap lagi Pak untuk melaksanakan observasi pembelajaran kita besok, dan lebih mematangkan lagi dalam menyiapkan media ataupun LKPD yang nantinya akan dikerjakan oleh anak-anak. Persiapan ya media dan LKPD tadi ya. Nah ini memang ini tujuan dari kegiatan praobservasi Bu, agar Ibu lebih siap dalam kegiatan pembelajarannya, ya tidak grogi dan lebih percaya diri. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Vita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu melakukan apa? Berdoa. Silakan Hanum dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami
selamat pagi. Sudah belajar apa belum? Sudah. Oke. Untuk hari ini kita akan mengulang sedikit materi pada minggu kemarin. Ya. Kalau pendidikan Pancasila minggu kemarin kita bahas tentang apa ya? Kira-kira apa ya lambang negara Indonesia? Burung Garuda. Oke, dan Mufita juga akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa sih tujuannya kita belajar tentang lambang negara Indonesia, yaitu nantinya kalian semua bisa tahu cara membedakan apa simbol-simbol yang ada pada burung Garuda dan juga apa saja yang ada atau sikap yang bagaimana yang harus kamu lakukan agar sesuai dengan penerapannya, sesuai dengan Pancasila. Oke, sekarang ini ada gambar-gambar apa yang keras? Garuda. Burung Garuda. Diamati dulu burung Garudanya. Burung Garuda ini gagah apa enggak? Terlihat sangat gagah. Ya. Terus tarungnya ini menoleh kemana? Ke kanan. Tarungnya burung Garuda ini menoleh ke kanan. Terus di dadanya burung Garuda ini ada gambar apa? Simbol apa? Sila Pancasila. Oke, sekarang sama-sama kita sebutkan bareng-bareng Pancasila beserta lambangnya. Yang keras 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya. Kita Oke, bisa yang kedua. 2. Kemanusiaan yang adil. dan beradab. Lambangnya. Rantai emas. 3. Persatuan. Indonesia. Lambangnya. Pohon beringin. 4. Kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya. Banteng. Oke. 5. Keadilan. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya. Hati dan kapal. Hati dan kapal. Oke, anak-anak sudah pintar, sudah bisa membaca kelima sila pada Pancasila dan juga menyebutkan lambang silanya. Oke, yang tengah ini ya diperhatikan. Yang tengah ini, nah ini adalah simbol sila keberapa? Pertama atau bintang. Terus yang sebelah sini, yang kedua simbolnya apa tadi lambangnya? Rantai emas. Yang ketiga warnanya hijau ini lambang sila ketiga. Apa namanya? Beringin. Yang sebelah sini ada tanduknya. Apa? Kepala banteng, lambang sila keempat. Dan yang terakhir warnanya putih, ada kuning sama hijau. Apa tadi? Padi dan kapal. Lambang sila kelima. Pintar. Oke, sekarang di sini Bu Vita punya bacaan. Silahkan nanti dibaca dulu, dicermati isi bacaannya apa. Bisa? Oke, ini dibagi dulu sama 5 simbol Pancasila. Dibaca dalam hati. Udah selesai ditunggu dulu temannya yang belum.
Sampun sudah? Sudah, oke. Dibacakan lagi sama Bu Rita apa yang ada di situ ya. Ya, didengarkan dengan baik. Jadi setelah kami baca, dibuat lagi sama Bu Rita ini. 5 simbol Pancasila. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda terlihat gagah seperti burung elang Raja Wali. Di tengahnya terdapat perisai. Perisai itu memuat 5 simbol Pancasila. 5 simbol tersebut secara berurutan adalah cahaya berbentuk bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapal. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Lambangnya Pancasila itu ada 5, itu apa saja. Oke, sekarang Bu Vita mau mengajukan pertanyaan, nanti yang bisa angkat tangan. Angkat tangan, jangan jawab kalau Bu Vita belum menyebutkan nama anak yang ditunjuk. Siap? Siap? Siap. Lambang ketiga Pancasila yaitu Hanum. Pohon beringin. Pintar, beri aplaus untuk kakak Hanum. Lambang kelima Pancasila Mbak Erin. Padi dan kapas, beri aplaus untuk Mbak Erin. Sekarang pertanyaan terakhir. Lambang pertama sila Pancasila. Ayo Bastu. Bintang. Bintang, beri aplaus semua untuk Mbak Restu. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Di dadanya burung Garuda juga ada perisai berisi kelima lambang Pancasila. Sekarang tugasnya ada tugas yang harus diselesaikan sama Mbak Erin dan juga Mbak Erin, Mbak Restu sama Mbak Hanum. Ini nanti dikerjakan karena sudah. Jadi kalian hanya mencocokkan gambar sila atau lambang sila Pancasila dengan bunyi Pancasilanya. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Ini Mbak Erin, ini Mbak Restu. Nanti setelah mengerjakan kalian harus maju ke depan membacakan tugas yang kalian kerjakan. Ya, ditulis dulu nama dan apa itu kelas. Yo, semangat semangat. Yes. Sudah. Sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk membaca tugasnya? Oke, di depan untuk Kak Hanum bisa bergerak ke depan. Lihatkan ke temannya. Dilihatkan ke temannya. Nah, dibaca dulu. Sila pertama, gambarnya apa? Nah, itu pada gambar keberapa? Gambarnya urutan keberapa? Urutan keempat. Sama dilihat garis dulu sama Mbak Erin, benar apa tidak?
Sekarang untuk RKPD yang selanjutnya, yaitu nanti kamu menggambar, nih ada 5. Ini ya, nanti disesuaikan karena ada tanda panahnya. Jadi ini mana kamu gambar lagi di yang O, yang O. Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Kalau balik, isi dulu. Oke, ini ada pensil warna juga. Nanti silakan diwarnai sesuai contoh. Ayo, waktunya berapa menit? Waktunya berapa menit? 5 menit ya, bisa ya? 5 menit. Mulai dari sekarang. Ya. Oke, pinter. Ayo Karin. Nah, ini nanti ada spidol di sini, silakan diwarnai. Kurang 3 menit. Nah, ayo. Yang susah apa? Yang susah gambar apa? Iya, gambar banteng. Pelan-pelan. Oke, sudah.
pakai diam. Sudah. Sekarang saling bertukar jawaban sama temannya, diberi atau dinilai. Kerjaannya temannya itu diberi nilai, misalnya punya Mbak Hanum ditukar ke Erin, punyanya Mbak Restu ke Hanum, punyanya Mbak Erin ke Restu. Nanti silakan dinilai. Kalau bagus diberi bintang sama senyum. Kalau misalnya nasi kurang bagus, tetap dikasih bintang, tapi nanti dikasih apa? Kalau nggak seberapa bagus berarti apa? Dikasih lambang atau simbol sedih. Oke, silakan ditukar. Silakan ditukar. Mbak Restu, ditukar ke Mbak Anu. Nah, dinilai. Kalau bagus diberi bintang di ujungnya. Di ujung. Satu aja bintangnya, kalau bagus dikasih lambang senyum. Dikasih nama dulu, pakai spidol gak apa-apa, namanya ini kan spidol. Ayo, dikasih nama. Yang menilai siapa? Nanti gantian dibawain. Namanya sampean nanti dinilai sama kita. Ayo, cepat. Ya. Iya, dikali tersenyum. Kalau misalnya kerjaan temannya itu kok bukan tidak bagus ya, karena mungkin mewarnainya kurang, dan dikasih lambang yang sedih. Nah, kalau senyum itu gimana sih? Kalau senyum ya, berarti gimana kalau senyum? Terus tidurnya habis. Kalau senyum, ya berarti senyum. Kalau sedih, kepala. Udah? Dikasih nama dong, Restu yang menilai. Hanum, ditulis Hanum. Kalau dinilai Mbak Erin, diberi nama Mbak Erin. Sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Ini tadi punyanya Kak Anu, ini punyanya Mbak Erin ya, ini punyanya Mbak Restu. Oke, ini dikemas dulu. Sudah. Sekarang kita ulas kembali apa yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang apa, Mbak Hanum? Simbol Pancasila dan juga lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila terdiri dari berapa simbol silanya? 5, dan masing-masing sila memiliki lambang yang berbeda-beda, mulai dari bintang, rantai, pohon beringin,
pembelajaran hari ini senang apa tidak? Nah, terus silakan diambil buku paket PKN-nya. Silakan dibuka halaman halaman 11. Oke, di situ ada tugas yang harus dikerjakan di rumah. Ya, tugasnya dikerjakan di rumah. Boleh minta bantuan ayah, ibu, ataupun kakak yang ada di rumah siapa. Kalau misalnya mengalami kesulitan, tugasnya di situ yaitu kalian membuat apa itu? Membuat gambar atau apa? Ya, membuat sketsa tentang burung Garuda. Ya, jadi nanti tetap butuh bantuan orang dewasa. Oke. Terus nanti dari sketsa itu nanti silahkan ditempel di kardus atau kertas karton supaya nanti bisa lebih tebal dan bisa ditempel di kelas. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, Bu Vita mau kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa? Ayo semangat. Ayo. Ayo. Bareng 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum berakhir kita berdoa dulu karena tadi kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa, maka kita juga menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Sekarang diganti dipimpin sama Mbak Erin, silakan duduk. Posisi berdoa yang baik bagaimana? Bukunya silakan dimasukkan ke dalam tas. Ini dimasukkan semua. Sikap berdoa, bagaimana sikap berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanalladzi syaqara lana wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahul adzim. Ya, pelajaran hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Rahman Azhar, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Sekarang kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, kegiatan pasca observasi. Jadi di sini saya bersama dengan Bu Novita selaku guru yang telah kemarin kita observasi ya. Selanjutnya begini Bu Novita. Jadi tujuan dari kegiatan
kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi ya hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru kita pada minggu lalu ya. Ya. Nanti kita evaluasi bersama, kemudian dalam sesi ini juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan itu berkaitan dengan hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru kita. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama Bu kita, bagaimana perasaan Bu kita ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Bu kita? Baik Pak Abid, untuk perasaan saya sendiri yang pastinya senang. Kenapa? Karena alhamdulillah proses observasinya sudah berjalan dengan lancar. Namun tidak menutup kemungkinan saya kemarin juga grogi Pak, karena apa ya? Karena waktu kita dinilai juga pasti akan menimbulkan rasa nervous dari diri saya sendiri sih sebenarnya itu Pak. Oh iya. Jadi senang plus grogi juga ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini mohon Bu Vita jelaskan kembali area pengembangan yang mana yang Bu Vita kembangkan dalam proses pembelajaran kemarin. Kemudian mau dijelaskan juga tentang langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Vita. Oke, kalau untuk area pengembangan yang kemarin ada dua ya Pak ya, yaitu area pengembangan intelektual, yaitu melalui gambar Garuda Pancasila. Harapan saya anak-anak kelas 2 mampu memahami simbol-simbol yang ada pada sila-sila Pancasila. Untuk area pengembangan yang kedua yaitu area pengembangan emosional. Terus untuk langkah-langkah pembelajarannya, yaitu yang pasti yang pertama itu kita membuka pembelajaran dengan berdoa, mengecek absensi siswa, kemudian menggali atau menceritakan atau menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini dan mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, anak-anak sudah saya beri gambar Garuda Pancasila itu, terus kita bersama-sama menyebutkan lambang-lambang sila Pancasila serta bunyi Pancasilanya itu sendiri. Setelah itu anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila juga speakingnya Pak. Kemudian untuk LKPD-nya itu yaitu ada ini mencocokkan sila Pancasila dengan gambar. Terus yang paling mereka senangi kemarin karena saya juga menggunakan game picture and picture, yaitu menyusun puzzle Garuda Pancasila itu Pak. Dan pembelajaran yang terakhir pastinya saya sama anak-anak melakukan refleksi dan menutupnya juga dengan doa. Jadi Bu Vita ini area pengembangannya itu pada aspek intelektual ya, kemudian pada aspek sosial emosional juga ya. Kegiatan pembelajarannya juga dari kegiatan awal, inti dan penutup. Iya. Berkaitan dengan proses pengembangan tadi Bu Vita, kira-kira apakah proses pengembangan tadi sudah berjalan dengan baik atau belum? Untuk area pengembangannya alhamdulillah keduanya sudah berjalan dengan baik Pak. Karena ketika murid saya alhamdulillahnya saat pembelajaran berlangsung itu antusias untuk mengikuti pembelajaran dan alhamdulillah jawaban yang mereka berikan juga sesuai dengan harapan saya. Oh, iya. Jadi ini sudah baik ya. Kira-kira mungkin ada kendala atau ada kekurangan yang dihadapi oleh kita dalam kegiatan pembelajaran? Kalau untuk kekurangan itu lebih ke anak-anaknya itu kurang percaya diri Pak. Waktu setelah selesai mengerjakan LKPD kan saya meminta anak-anak itu untuk maju ke depan, membacakan atau menyamakan jawaban betul Pak anak-anak itu ya. Itu mereka masih tidak langsung maju atau pede dengan jawaban mereka, masih nunjuk temannya, ini Bu ini dulu. Jadi saya harus memilih atas pilihan saya maju siapa. Jadi tadi
kekurangannya itu dari Kurang murid sendiri, yaitu kurang percaya diri untuk maju ke depan membacakan hasil kerjanya. Baik Bu, kira-kira apa sebabnya dari apa penyebab dari rasa kurang percaya diri murid tersebut? Mohon kita jelaskan secara rinci. Itu ya karena mereka itu menganggap kalau jawabannya itu belum pasti benar itu. Padahal kan istilahnya untuk materinya kan katakanlah lebih gampang karena di kelas sebelumnya juga sudah dikenalkan tentang sila Pancasila, simbolnya apa, dan tugas yang saya minta itu kan mencocokkan gambar dan bunyi sila tersebut gitu. Tapi mereka masih belum belum muncul rasa percaya dirinya untuk membacakan ke depan gitu. Soalnya untuk pertanyaan selanjutnya Bu, mengenai rencana tindak lanjut berkaitan dengan kekurangan yang dialami Bu kita tadi dalam proses pembelajaran, kedepannya bagaimana Bu rencananya? Kalau rencana saya ke depannya yaitu menciptakan suasana belajar sesuai dengan kebutuhan anak Pak. Jadi nantinya rencana saya itu mau membuat katakanlah media pembelajarannya itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi audio visual sendiri dan yang kinestetik juga saya buatkan media pembelajaran sendiri. Jadi nantinya anak-anak itu semua bisa aktif sesuai dengan gaya belajar mereka dan hasilnya juga bisa lebih maksimal. Oke, jadi rencana ke depan kita ini akan melakukan perbaikan dalam pembuatan media pembelajarannya ya Bu. Ya. Jadi kalau diambil tadi gaya belajarnya itu yang kemarin itu belum sesuai dengan gaya belajar siswa gitu. Ya, saya hampir menyamaratakan dengan dalam KPI ya. Jadi besok sudah berinisiasi ya. Jadi saya setuju sekali itu dengan tindakan yang kita lakukan. Kemudian jika nanti terjadi kendala misalkan dalam prosesnya nanti ternyata kita mengalami kendala-kendala, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya ya. Siap Pak. Kemudian prosesnya nanti saya juga menunggu cerita terbaik dari kita. Nah, kita pembelajaran. Untuk pertanyaan terakhir Bu kita, kira-kira ya kapan Bu Vita ini akan merealisasikan rencana perbaikan pembelajaran Bu Vita? Oke, untuk rencana perbaikan pembelajaran, rencana saya dalam waktu dekat saya akan membuat media-media sesuai dengan yang saya inginkan tadi ya. Jadi insya Allah untuk perbaikan pembelajaran itu secepatnya saya lakukan. Secepatnya Ibu ya? Ya. Jadi apalagi ini masih proses adaptasi juga ya? Ya. Dari kelas 1 dan kelas sampai implementasi. Oke, terima kasih Bu Vita atas waktunya dalam kegiatan pasca observasi ini. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.